Terima kasih pemirsa, kembali bersama kami di 811 Show dan kami masih memperbincangkan seputar Kidzania Royal Hotel, di mana di sini anak-anak Anda dapat mencoba bekerja profesi sebagai pekerja hotel. Nah, langsung saja saya ingin tanya ke Pak Haji, ini usia Kidzania, ini hampir 7 tahun ya Pak ya? Iya, sejak 2007 ya? Dan sebentar lagi ulang tahun. Sebentar lagi ulang tahun. Kiranya untuk kedepannya nih, apa yang ingin dikembangkan? Apa yang akan baru ada di Kidzania nantinya? Iya, ada beberapa hal yang pastinya sedang kita persiapkan untuk kita lakukan di tahun depan. Betul sekali, Kidzania sekarang 7 tahun, 24 November 2007 pertama kali beroperasi, sehingga di 24 November 2014 ini genap berusia 7 tahun. Saat ini hal-hal terakhir yang sedang kita lakukan, mungkin yang paling menonjol adalah kemarin kami baru memilih 14 Dewan Legislatif Kidzania, generasi yang kelima, di mana dalam pemilihan ini kita berkesempatan bertemu langsung dengan Pak Basuki Cahayapurnama di Balai Kota, diterima langsung, seru banget. Kemudian juga kita mendapatkan pembelajaran dari Pak EF Saifullah Fatah dan juga dari Pak Yusril Iza Mahendra. Jadi tokoh-tokoh hukum negara yang tahu sekali mengenai bagaimana membela hak asasi manusia itu memberikan pembelajaran khusus kepada anak-anak kita. Dan yang terakhir mungkin yang menarik adalah Kidzania sudah 1 bulan penuh melakukan blog and social media competition, di mana para bloggersnya ada 2, ada yang profesional memang punya blog, ada yang amatir pakai sosial media, mungkin pakai Facebook dan sosial media lainnya. Itu kita kompetisikan. Bloggersnya anak-anak atau bagaimana ini? Kita endorsinya anak-anak, tapi sebetulnya usianya bebas. Jadi ada 2 kategori, ada adults, ada children. Dan yang menarik adalah bahwa yang kita nilai bukan hanya dari bobot artikel yang ditulis oleh para bloggers ini saja, tapi dari sejauh mana, sepanjang mana thread atau tanggapan yang terjadi dari komunitasnya masing-masing. Semakin panjang, semakin bagus. Untuk meningkatkan awareness lebih baik, Kidzania memberikan peluang kepada para bloggers untuk menempatkan di dalam artikel mereka semacam special barcode atau nomor seri khusus, di mana orang yang baca, orang yang melihat halaman blog tersebut bisa membawa ke Kidzania baik melalui gadget ataupun di hard copy, di print out secara langsung untuk mendapatkan special redemption benefit dari pembelian tiket di Kidzania. Sehingga jadi kami, keuntungannya juga ya Pak. Dengan harapan bahwa hal ini mempermudah para bloggers untuk menimbulkan word of mouth atau pembicaraan unik mengenai Kidzania. Dan maunya sih pembicaranya sesuatu yang out of the box, sesuatu yang tidak biasa untuk dibicarakan. Dan kita dalam minggu ini akan menentukan pemenang tersebut. Oke, ini banyak sekali rupanya program-program yang sangat menarik untuk kedepannya. Pasti tidak hanya ini, pasti saya yakin nanti ke depan akan banyak lagi nih yang tentunya sangat kreatif ini dari Kidzania. Nah, dari Pak Alvin sendiri, dari PT Royal kerjasama kedepannya bagaimana dong Pak? Karena ini dari program Kidzania saja sudah banyak pastinya yang akan disampaikan untuk tahun-tahun mendatang, bagaimana? Ya, kami harapkan kerjasama ini bisa berlangsung terus ya dengan Kidzania, antara Royal dan Kidzania tentunya. Kami mengharapkan akan lebih banyak lagi event-event khusus ya, Haji ya, sehingga efektivitas Royal Kidzania ini boleh bermanfaat bagi kedua belah pihak, dan terutama untuk anak-anak ya, di mana mereka terus diajarkan untuk menjadi anak-anak yang mau melayani sesamanya tadi. Ya, kami harapkan nanti ada coaching kelas berikutnya, di mana kami diikut sertakan untuk. Ini baru selesai coaching kelas kemarin ini, melakukan edukasi mengenai bagaimana memilih matras tidur yang baik, dan bagaimana melakukan pola tidur, mengatur pola tidur secara baik, dan menjelaskan kenapa Royal ini berada di depan. Apa sih produknya, pegasnya bedanya di mana, satuan hitungannya gimana, segala macam itu kita ajarkan kepada anak-anak dan sekitar 50 guru yang datang ke Kidzania kemarin. Kemudian di penutupan acara kita bikin lomba menyanyikan jinglenya Royal ada di sebelah. Pasti sangat tepat sasaran kalau begitu ya Pak Haji ya. Jadi bisa nyanyi ya? Wah, itu saya belum latihan Pak. Jadi bukan hanya tahu produknya tapi tahu lagunya juga. Tidurnya sambil nyanyi ya. Tapi ini menarik juga ini Pak Haji dengan ada coaching class untuk memperkenalkan langsung kepada anak-anak. Bahkan tadi pun Pak Haji singgung bahwa anak-anak diajak untuk berkenalan, untuk berbicara langsung dengan Pak Ahok dan juga dengan tokoh-tokoh lainnya. Ini memang salah satu barangkali kiat dari Kidzania untuk mengajak anak-anak untuk membangun kota mereka atau bagaimana?
salah satu tuntutan yang pasti dihadapi oleh semua taman hiburan adalah bagaimana melakukan inovasi yang up to date, yang mengikuti trending issue yang terjadi, kita harus lekat dengan itu. Betul. Dan mengingat bahwa Indonesia baru saja memiliki transisi pemerintahan, menuju pemerintahan yang baru, menuju Indonesia yang baru, sehingga hal ini penting menjadi sebuah bahan edukasi yang kita berikan sama anak-anak. Dan ini sangat inline dengan program yang emang dilakukan, yaitu Kidzania Kongres Indonesia. Itu dilakukan kemarin, sehingga kami beruntung mendapatkan sebuah kesempatan untuk bertemu dengan Pak Basuki secara langsung. Anak-anak ini semua bertanya kepada Pak Basuki secara langsung. Bahkan Pak Basuki sendiri memberikan sebuah statement, wah ini pertanyaannya sama bobotnya seperti pertanyaannya anggota Dewan sesungguhnya. Jadi iya, pertanyaannya. Dan anak-anak ini terbagi atas berbagai komisi, seperti layaknya di Dewan Legislatif. Mereka menanyakan pertanyaan itu sesuai dengan komisi masing-masing. Yang pertama aja langsung menanyakan, kami dari politik, hukum, dan ketahanan negara. Wah, Pak Basuki kaget juga. Apa pertanyaan? Pertanyaan bagaimana Bapak mempunyai program yang baik di Jakarta untuk menghadapi bahaya dari tawuran pelajar dan geng motor. Wah, hebat. Dan di dalam hal ini secara nyata Pak Basuki langsung memberikan sebuah penjelasan program apa yang sudah diambil dan investasi apa yang disiapkan oleh pemerintah Kota Jakarta di tahun 2015. Oke, ini salah satu bentuk anak-anak untuk belajar berpolitik dari kecil nih sepertinya nih Pak Haji ya. Betul. Nah, karena kalau nggak ada orang baik yang masuk, politik tidak akan pernah menjadi baik. Nah. Oke, tapi berbicara mengenai kota Kidzania, ya, anak-anak sendiri ini Pak Haji ya, mereka dilibatkannya seperti apa sih Pak? Tidak ada masukan dari mereka. Betul. Kita ingin ini dong, kita ingin bikin establishment ini itu ada nggak? Ada nggak masukan? Salah satu tugas yang dimiliki oleh 14 anggota Dewan Legislatif ini adalah membuka komunikasi kepada warga kota dan bersifat lebih kreatif dan kritis, terutama kritis dalam menangkap kebutuhan apa yang akan dibuka lebih lanjut ke depannya. Kalau kita mempunyai sebuah wahana baru yang akan kita buka di Kidzania untuk dicoba, itu ada satu momentum atau satu durasi periode di mana anak-anak ini tiap hari mencoba kegiatan itu. Dan tugas mereka satu, berusaha untuk menemukan sekecil apapun kelemahan yang terdapat dalam kegiatan tersebut. Sehingga Kidzania mendapatkan sebuah insight atau masukan dari perspektif anak-anak sebagai customer utamanya Kidzania Jakarta. Oke, pasti ini anak-anak belajar menjadi anggota DPR kecil ya Pak ya. Betul, yang kadang-kadang yang besar bisa kalah kritis sama yang kecil. Pak Haji, sebagai penutup, kiranya apa yang Kidzania harapkan pada anak-anak setelah bekerja tentunya sesuai topik kita ini di Royal Hotel Kidzania? Seperti kata Pak Alvin tadi, yang paling penting adalah punya jiwa melayani. Karena dengan mempunyai jiwa melayani, komunikasi dengan sesama sosial kita lebih baik. Kemudian negara kita yang memang sudah dikenal sebagai negara yang ramah tamah, yang open hand kepada tamu-tamu dari luar itu semakin kuat ke depannya dan tidak luntur budaya-budaya kultur positif yang ada di masyarakat saat ini. Itu yang kita harapkan. Ya tentunya bagaimana mereka mempunyai jiwa kritis, mereka bisa tahu ini sudah rapi atau belum, itu sebuah critical thinking juga. Kemudian bagaimana mereka bisa menghargai terutama para asisten pribadi orang tuanya yang ada di rumah. Jadi mereka bisa lebih humble dan lebih positif, memiliki empati tertentu kepada semua jenis profesi yang ada di dunia. Baik, Pak Haji, Pak Alvin, terima kasih banyak atas kehadirannya. Namun kita harus mengakhiri perbincangan kita kali ini ya. Dan pemirsa, demikianlah perbincangan di pagi hari ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya Chandra Dewi, sampai jumpa.